Bapak Ibu Saudara, di zaman Sang Buddha ada seorang pengusaha tulen. Pengusaha tulen, bukan pertapa sama sekali. Namanya adalah Anatha Pindika. Dia benar-benar pengusaha, banyak bisnisnya. Tapi setelah meninggal, Sang Buddha mengatakan dia mencapai Sotapanna. Ya. Jadi Bapak Ibu harus berani bercita-cita mencapai Sotapanna. Ada seorang umat awam di Indonesia, saya lupa namanya, karena sudah 4 tahun di Thailand. Kalau ada yang ingat nanti kasih tahu saya. Dia dulu cukup sesekali diundang sebagai pembicara. Seorang pengusaha, kalau tidak salah dia distributor utama Yamaha musik. Jadi semua alat-alat musik Yamaha, orang ini yang import ke Indonesia ya. Saya lupa nama umat Buddha ini. Nah, dia pernah memberi Dhamma Desana, Dhamma kelas ya. Siapa namanya? Ada yang ingat? Ya, tapi saya juga belum pernah ketemu orangnya secara langsung, belum pernah ngobrol dengan dia. Ya, kalau dia lihat video ini loh, kok Bhante Abhijatto lupain saya, belum kenalan, jadi lupa boleh. Saya belum pernah kenalan sama dia, saya lupa ya, enggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau udah kenalan lupa ya agak berdosa sedikit ya. Ya, tapi Bapak Ibu kalau saya lupa nama Bapak Ibu maklum ya, nanti kasih tahu saya. Karena saya setiap hari ketemu 5-6 orang yang baru, 5-6 orang yang baru. Sulit bagi saya menghafal nama. Kadang saya sudah berjuang menghafal nih. Kemarin saya menghafal Bu Nani, Pak Hendy, anaknya Sherwin, nah itu. Ketemu Bu Sri Margani. Oh, itu banyak loh yang harus saya hafal setiap hari ya. Bapak Ibu harus maklum. Kalau Bapak Ibu ya cuma hafal saya di Abhijatto sebiji begitu ya. Kalau saya harus ngapal banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, umat ini selalu dengan menggebu-gebu, dengan penuh semangat. Kalau dia berbicara seperti motivator ya, sambil berdiri ya. Bapak Ibu harus bercita-cita, harus semangat, harus yakin bisa mencapai Sotapanna. Itu yang selalu dia ini. Bukan, ya selalu dia ini share ya. Kalau Andri Wongso bisnisnya itu dulu itu kartu ucapan ya. Ya. Irvin, ya sebenarnya namanya Irvin ya. Wongso juga. Oh, namanya Irvin Wongso ya. Mungkin ayahnya Andri Wongso, enggak tahu, saya enggak berani ngomong. Oh. Begitu ya. Ya. Boleh. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Namanya Irvin Wongso. Sebenarnya tadi terbersit saya namanya Irvin, tapi karena nggak yakin saya nggak berani ngomong ya. Ternyata namanya beneran Irvin. Ya, nanti silahkan cek ya. Ada juga ceramah dia di Medan, pernah diundang Mahasampati ya. Nanti Bapak Ibu silahkan cek. Bapak Ibu Saudara, kemudian tadi pertanyaan singkat saja. Kenapa Bante kalau seorang Sotapanna itu ketutup? Tadi saya katakan ketutup ya. Kondisi untuk terlahir di alam menderita. Karena begini, karena sifat-sifat di alam menderita itu sudah nggak ada pada dirinya. Kita itu bisa terlahir di alam binatang kalau kita punya sifat kebinatangan. Kita bisa terlahir menjadi hantu kalau kita punya sifat seperti hantu. Jadi di dalam Dhamma itu kita sebenarnya sedang mengembangkan batin. Kalau batin menjadi semakin luhur, ya kita meningkat hidupnya. Kalau batin semakin jatuh, ya kita akan jatuh ke alam yang lebih rendah. Pengkondisinya sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Makanya Dhamma pada satu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta. Nah, seorang yang sudah mencapai Sotapanna, dia tidak memiliki sifat-sifat binatang. Kenapa? Bahkan silanya baik. Nah, binatang itu punya sifat apa? Ketamakan yang luar biasa, nafsu yang sangat tinggi, yang besar makan yang kecil ya. Nah, tidak ada hati nurani. Bagaimana dengan neraka? Neraka itu seperti orang psikopat ya. Dia bahkan bisa membunuh untuk kesenangan.
Ada beneran orang yang membunuh untuk kesenangan, beneran ada. Tapi Bapak Ibu yang gak usah nyari, nanti jadi ngeri. Ya, itu ada biografi kriminal. Dulu sesekali juga saya baca, tapi karena mengerikan saya sudah nggak baca lagi gitu. Biografi kriminal itu ya dia seorang pembunuh gitu. Mengerikan sekali. Dan kadang-kadang diungkapkan bahwa dia membunuh itu seneng gitu. Mengerikan sekali. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan jatuh ke alam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di sini bunuh ayam aja nggak berani, nggak bisa lahir di neraka. Nah, karena sudah tidak ada kebiasaan alam-alam neraka. Tidak ada kebiasaan alam-alam binatang. Bagaimana dengan alam hantu? Dikatakan oleh Sang Buddha, hantu itu punya dua sifat yang sangat dominan. Tidak suka berbuat baik karena dia merasa berbuat baik itu merugikan. Yang kedua, sangat melekat terhadap apa yang dimiliki. Tetapi yang menjadi sangat dominan adalah tidak suka berbuat baik. Kalau buat baik itu rugi. Bapak Ibu bahkan bisa ketemu misalkan teman saudara kaya raya, berbuat baik setetes saja nggak mau. Kalau berbuat baik itu kayak rugi sekali. Nah, itu adalah ciri khas seseorang yang bisa lahir di alam hantu. Kemelekatannya tinggi, tidak suka berbuat baik. Nah, jadi dengan seorang Sotapana itu juga sangat dermawan. Itu adalah sifat-sifat alamiahnya seorang Sotapana. Jadi seorang Sotapana itu banyak sifat alamiah. Tadi yang saya sebutkan itu belum semua. Nah, sifat-sifat alamiah ini sudah tidak ada pengkondisi orang ini bisa lahir di alam menderita. Nah, itu adalah kenapa seorang Sotapana tidak bisa lagi lahir di alam menderita. Jadi dia tidak bisa lahir di alam menderita bukan karena dia dijanjikan, bukan karena dia dijamin, karena nggak ada yang bisa menjamin. Kalau Bapak Ibu punya keponakan, punya anak yang masih kecil, Bapak Ibu nggak bisa jamin dia sudah besar nanti bisa menghidupi dirinya sendiri, nggak akan bisa. Tapi apa yang bisa bantu anak ini supaya dia bisa menghidupi dirinya sendiri? Bapak Ibu sekolahkan dia, beri dia sertifikat-sertifikat. Kalau di luar negeri sertifikat yang penting itu banyak. Di negara yang maju mau ngelas aja ada sertifikatnya. Kalau di Indonesia ini bawa alat berat harus ada SIM khusus toh. Nah, kalau dia punya SIM khusus alat berat minimal dia bisa jadi driver alat berat. Dan itu cukup dicari karena tidak semua orang punya skill itu. Punya skill diving, menyelam. Orang yang punya ini lisensi menyelam diperlukan. Jadi nakoda kapal besar. Dulu ketika saya di Thailand, saya punya murid. Dia jadi ini ahli navigasi kapal feri. Wah, dia sekali bekerja 8 bulan, libur 4 bulan. Nah, sebenarnya dia bilang gak ada liburnya, tapi kontrak mereka ternyata per 8 bulan. Nah, jadi dia berlayar, gajinya tinggi sekali. Nah, orang tua tidak bisa menjamin anaknya pasti bisa menghidupi dirinya hanya dengan kata-kata, betul ya? Nak, kamu besar pasti kaya raya, nak, pasti. Mama janji, kamu pasti kaya raya. Janji mamanya itu gak bisa dipakai. Tapi apa yang bisa dilakukan orang tuanya? Nak, kamu sekolah, begitu betul ya? Dikasih les bahasa Inggris, ada yang dikasih les piano. Kenapa? Sertifikat-sertifikat itulah menjadi ini jaminannya, garansi untuk anak ini bisa menghidupi dirinya. Kan sekolah itu nyari sertifikat toh. Lulus SMA kan dapat selembar kertas, sertifikat ijazah. Lulus kuliah dapat sertifikat. Nah, sertifikat kuliah. Ya, dan dapat ilmu juga ya. Nah, Bapak Ibu tentu tidak bisa kita samakan pencapaian kesucian dengan sertifikat ya. Ini hanya sedikit analogi. Tapi pencapaian kesucian itu batin menjadi luhur. Pengkondisi buruk tutup semuanya. Baik, setengah jam terakhir, mari kita masuk sutta kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas apa Naka Sutta ya. Jadi penerjemahan ini adalah penerjemahan dari Dhammacita. Beda penerjemah bisa beda arti. Nah, karena memang cukup sulit sampai menerjemahkan pas 100%. Tapi saya berikan beberapa penerjemahan lain agar
Bapak Ibu bisa sedikit memahami Apanaka Sutta ini. Jadi di sini diterjemahkan sebagai ajaran yang tidak dapat dibantah. Tapi salah satu kata terjemahan yang baik ya, selain arti ini, Apanaka ini juga bisa dikatakan sebagai ajaran yang pasti atau ajaran yang aman. Nah, seorang biku namanya Bante Thanisaro. Bante Thanisaro ini juga penerjemah Sutta dan Vinaya. Tadi saya cek, beliau menerjemahkan Apanaka ini menjadi apa? Terjemahannya bagus sekali. Beliau menerjemahkan sebagai a safe bet. A safe bet itu taruhan yang aman. Nah, jadi judul sutta ini selain sebagai ajaran yang tidak dapat dibantah, penerjemahan lain yang unik dan bagus adalah taruhan yang aman. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sedang taruhan. Iya, serius. Nanti kita lihat kita taruhan apa ya. Tapi ini taruhan yang aman. Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara di negeri Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku, dan akhirnya beliau tiba di desa Brahmana Kosala bernama Sala. Para Brahmana perumah tangga di Sala mendengar betapa Gotama putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakya telah mengembara di negeri Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para biku dan telah sampai di Sala. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah menyebar sebagai berikut, bahwa Sang Bagawa sempurna telah tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, tercerahkan, terberkahi. Beliau menyatakan dunia ini bersama dengan para dewa, Mara dan Brahma, kepada generasi ini dengan para petapa dan Brahmana, para pangeran dan rakyatnya, yang telah beliau tembus oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Beliau mengajarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar. Dan beliau mengungkapkan kehidupan suci yang murni dan sempurna sepenuhnya. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahanta demikian. Bapak Ibu lihat, ini adalah ungkapan pujian orang lain untuk beliau ya. Jadi saking beliaunya ini ditinggikan, dihargai di zamannya, beliau sangat dihormati. Nah, ini adalah pujian-pujian dari orang lain untuk dirinya. Bahkan Brahmana perumah tangga Sala ini ya belum umat Buddha. Mereka ini belum umat Buddha, tapi sudah begitu memuji Sang Buddha. Jadi bisa dikatakan kabar baik, nama baik Sang Buddha sudah tersebar sampai negeri Kosala. Kita lanjutkan. Kemudian para Brahmana perumah tangga dari Sala pergi menemui Sang Bagawa. Beberapa bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya saling bertukar sapa dengan beliau. Dan ketika ramah tamah ini berakhir, duduk di satu sisi. Beberapa lainnya merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya menyebutkan nama dan suku mereka di hadapan Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Ya, ini seperti yang saya jelaskan minggu lalu, atau bahkan 2 minggu lalu ya. Sepertinya minggu lalu saya sakit ya. Ya, minggu lalu saya sakit, berarti 2 minggu yang lalu. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang datang menemui Sang Buddha ini punya tingkat keyakinan dan penghargaan yang berbeda-beda ya. Jadi yang yakin, yang menghargai, dia bersujud ya. Ada yang cuma menyapa, selamat pagi gitu. Nah, ada yang memberi anjali ya. Anjali itu ini tangan yang dirangkapkan ya, namanya anjali. Ada yang datang diam duduk aja ya. Jadi ini menunjukkan beragam karakter manusia.
terhadap beliau ya. Ketika mereka telah duduk, Sang Bagawa bertanya kepada mereka, para perumah tangga, adakah guru yang kalian sukai yang padanya kalian memperoleh keyakinan yang didukung oleh logika? Tidak, yang mulia, tidak ada guru yang kami sukai yang padanya kami memperoleh keyakinan yang didukung oleh logika. Jadi ini menarik ya. 2 minggu yang lalu kita belajar Kalamasuta. Kalamasuta itu orang yang kebanyakan dengar ajaran para guru. Kebanyakan, sampai bingung mau belajar yang mana. Nah, kalau orang di Kosala ini sepertinya jarang belajar dengan para guru. Ya, ketika ditanya, ada nggak guru yang Anda sukai? Nggak ada. Nah, ini menarik sekali. Jadi ini 2 suasana yang berbeda. Karena para perumah tangga, kalian belum menemukan seorang guru yang kalian sukai, maka kalian dapat menjalankan dan mempraktikkan ajaran yang tidak dapat dibantah ini. Karena jika ajaran yang tidak dapat dibantah ini diterima dan dijalankan, maka ini akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaan kalian untuk waktu yang lama. Dan apakah ajaran yang tidak dapat dibantah ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang pernah saya sampaikan, Sang Buddha selalu menyesuaikan apa yang beliau ajarkan tergantung beliau ketemu siapa. Nah, ketika beliau ketemu orang-orang Kalama, beliau ngajak orang-orang Kalama untuk menganalisa, betul ya? Tapi ketemu orang Kosala ini nerimo gitu, orang-orang nerimo. Ya, beliau nggak ngajak analisa, beliau cuma ajak ini, ya, kamu dengarkan ini ya, ini baik untuk Anda. Nah, mari kita dengarkan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama disebut doktrin nihilis. Kita baca dulu. Para perumah tangga, ada beberapa petapa dan brahmana yang menganut doktrin dan pandangan sebagai berikut. Tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan. Tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Nah, saya jelaskan pelan-pelan ya. Tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan. Ini maksudnya, seseorang ini meyakini bahwa kalau dia berbuat baik itu tidak ada buahnya. Ya. Dia meyakini kalau dia memberikan sesuatu, menyembahkan sesuatu, mengorbankan sesuatu itu tidak ada wipaka, tidak ada karma baik yang berbuah. Nah, itu maksudnya. Kemudian tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Artinya dia tidak percaya karma wipaka. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Artinya dia meyakini tidak ada alam lain lagi selain alam manusia. Jadi dia tidak percaya ada alam hantu, alam surga, alam neraka, alam dewa. Tidak percaya. Yang dia percaya hanya ada alam ini, satu alam saja. Ini yang disebut tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain ya. Lanjut. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Nah, tidak ada ibu, tidak ada ayah maksudnya ya bukan berarti dia menolak ya, menolak bahwa dia tidak ada ibu biologis, tidak ada ayah biologis, bukan. Tapi tidak ada ibu, tidak ada ayah ini adalah ungkapan artinya orang ini meyakini tidak ada buah karma baik dari merawat orang tua. Tidak ada gunanya menghormati orang tua. Tidak ada gunanya menolong orang tua. Nah, itu yang mereka yakini. Tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan ya. Jadi tidak ada, karena di zaman India dulu harus diingat ini adalah kitab 2600 tahun yang lalu.
Ya, kita sedang mempelajari kitab tua, kitab yang sangat kuno. Nah, makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan itu apa? Misalkan dewa, hantu, dan neraka. Jadi alam dewa dan alam hantu itu tidak dikandung lagi. Kalau manusia itu dikandung ya. Jadi mereka tidak yakin, tidak percaya ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini, yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ya. Ya, jadi mereka juga tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar mencapai jana, misalkan. Mereka tidak percaya ada orang-orang yang benar-benar mencapai nibbana. Nah, itu maksud dari ini. Tidak percaya ada pertapa yang mulia di dunia ini. Yang B ya. Kemudian ada beberapa petapa dan brahmana yang doktrinnya secara langsung berlawanan dengan doktrin para petapa dan brahmana tadi. Dan mereka berkata, ada yang diberikan, ada yang dipersembahkan, ada yang dikorbankan. Ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Ada dunia ini, ada dunia lain. Ada ibu, ada ayah. Ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Bagaimana menurut kalian perumah tangga? Apakah para petapa dan brahmana ini menganut doktrin yang saling berlawanan secara langsung? Ya, benar yang mulia. Ini para orang salah menjawab ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Sekarang para perumah tangga, dari para petapa dan brahmana yang menganut doktrin dan pandangan bahwa tidak ada yang diberikan dan seterusnya, titik 3 itu mengulang yang di atas. Tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Dapat diharapkan bahwa mereka akan menghindari 3 kondisi bermanfaat ini, yaitu perilaku jasmani benar, perilaku ucapan benar, dan perilaku pikiran benar. Dan bahwa mereka akan menjalani dan mempraktekkan 3 kondisi tidak bermanfaat, yaitu perilaku jasmani salah, perilaku ucapan salah, dan perilaku pikiran salah. Mengapakah? Karena para petapa dan brahmana itu tidak melihat bahaya, kemunduran, dan kekotoran dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat. Juga mereka tidak melihat berkah pelepasan keduniawian dan aspek pembersihan dalam kondisi-kondisi bermanfaat. Iya, Bapak Ibu Saudara. Baik, saya bahas beberapa hal ya. Karena kalau kita baca seperti ini saja, cukup sulit untuk diikuti bagi yang tidak terbiasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat sekarang, orang yang menganut doktrin nihilis, ya, ini bahasa akademik. Jadi kalau orang yang kuliah sekolah tinggi agama Buddha, kata nihilisme ini cukup sering mereka pelajari. Jadi Bapak Ibu hari ini mendapatkan kosakata baru, doktrin nihilisme. Orang yang yakin nihilisme ini, dia punya pandangan nihilis ini, salah satu cirinya adalah hidup ya hanya sekali saja. Ya, setelah meninggal ini nggak ada apa-apa lagi. Ya, cuma hidup sekali ini aja. Jadi ya harus enjoy life gitu ya. Harus enjoy life, jangan rugi. Wong hidup cuma sekali. Nah, itu pandangan nihilis. Bahkan zaman sekarang ini pandangan yang sangat cukup berkembang ya.
cukup berkembang. Para saintis itu biasanya nihilis. Ya. Lalu orang nihilis ini di zaman Sang Buddha, ya, banyak sekali yang akhirnya tidak bisa berbuat baik, tidak termotivasi berbuat baik. Karena ngapain gitu? Ngapain berbuat baik? Oh, hidup cuma sekali, terus nanti mati. Setelah mati nggak ada apa-apa lagi. Mereka menjadi tidak termotivasi untuk berbuat baik. Nah, apalagi mereka tidak menjadi termotivasi untuk merenungkan hal-hal baik, berlatih hal-hal baik. Misalkan diajak berlatih dhamma, sulit, sangat sulit. Maunya cuma enjoy life, ya, menikmati kehidupan. Nah, bahkan di zaman Sang Buddha berkembang satu ajaran nihilisme ini yang menjadi lebih rumit lagi, yang disebut ajaran materialisme. Ajaran materialisme ini adalah dia menganggap, bukan materialis karena duit aja ya, bukan. Ya, ini bahasa akademik, materialisme untuk doktrin ajaran yang berkembang dari nihilisme di zaman Sang Buddha dulu. Berkembang satu keyakinan bahwa manusia itu ya hanya terdiri dari 4 unsur. Yaitu tanah, api, air, udara. Apa maksudnya? Unsur tanah itu kepadatan. Nah, ini kita padat, bisa dipegang, ya. Kemudian dalam tubuh kita ada cairan, ada unsur air. Kemudian tubuh kita itu ada temperatur, ada unsur api. Dan tubuh kita itu ada gerakan, ada pergerakan, dan ada rongga udara. Jadi tubuh kita juga ada udaranya. Jadi diyakini di zaman itu berkembang satu keyakinan manusia itu sebenarnya hanya air, api, tanah, dan udara. Nggak penting-penting banget. Kata mereka, ini doktrin materialisme. Masih bagian dari nihilisme. Lalu manusia itu dianggap sama dengan barang lainnya. Jadi manusia itu nggak bedanya dengan batu gitu. Lah tapi kok ada pikiran? Kalau ditanya ke orang yang berpaham materialisme ini. Kok ada pikiran? Dia mengatakan, oh pikiran itu hanya seperti bubble. Apa itu bubble? Gelembung udara. Gelembung udara itu kan dalamnya kosong katanya. Sesungguhnya gelembung udara itu terbuat dari air. Nah, pikiran manusia itu hanya seperti gelembung udara. Menurut mereka ya. Jadi orang yang berpaham ini biasanya mereka hanya menghabiskan waktu untuk enjoy life ya. Ketika diajak untuk praktek agar batin menjadi lebih luhur, mereka tidak termotivasi. Di zaman Sang Buddha ya. Ya. Nah, bahayanya lagi di zaman Sang Buddha, orang-orang yang meyakini doktrin nihilisme ini biasanya tidak termotivasi untuk berperilaku jasmani benar, ucapan benar, pikiran benar. 3 ini tidak termotivasi. Nah, lalu kita baca yang A2 ya. Ini ungkapan Sang Buddha ya, ini terakhir ya. Ini 2 paragraf terakhir. Setelah itu kita istirahat. Karena kan tadi dikatakan 2 halaman ngantuk toh. Nah ini kita sudah baca 2 halaman, banyak yang sudah ngantuk. Ya, tapi memang sudah dekat jam 9 ya, tidak apa-apa. Terakhir, nanti minggu depan kita review lagi. Memang sutta ini agak berat, tapi tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu bisa melewati yang berat ini, nanti yang lain menjadi ringan. Ya. A2 ya. Ini ungkapan Sang Buddha. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain memiliki pandangan salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada dunia lain memiliki kehendak salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengungkapkan pernyataan tidak ada dunia lain memiliki ucapan salah. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak untuk berpikir.
Kenapa saya katakan ini ungkapan Sang Buddha? Jadi begini, karena sesungguhnya ada dunia lain. Ini ungkapan Sang Buddha. Lalu kalau ada yang nanya, buktinya apa? Ada dunia lain. Tidak. Ini adalah keyakinan kita kepada Sang Buddha. Oleh karena itu saya pernah bilang bahwa beri oleh keyakinan. Kalau diminta membuktikan semuanya, tidak bisa dibuktikan semuanya saat ini. Bapak Ibu bisa membuktikannya sendiri, terlebih setelah mencapai misalkan batin yang lebih terkonsentrasi. Bapak Ibu mencapai jana-jana, muncul di bacaku, Bapak Ibu bisa melihat dunia lain. Nah, tetapi di sini Sang Buddha mengatakan, karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain memiliki pandangan salah. Ini ungkapan Sang Buddha. Nah, kita meyakini ungkapan Sang Buddha karena ada sada terhadap Buddha. Bapak Ibu tahu apa syarat sada terhadap Buddha? Syaratnya adalah kita yakin bahwa Sang Buddha benar-benar mencapai kesempurnaan. Kalau kita yakin Sang Buddha benar-benar mencapai kesempurnaan, nasihatnya ini kita anggap benar begitu ya. Tapi kita jelaskan dulu. Tapi beliau sangat bijaksana. Nanti di bawah beliau bahkan mengatakan, kalau Anda tidak yakin dengan saya, harus berpikir bagaimana. Ya, tapi di atas ini adalah orang yang yakin dengan beliau. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain memiliki pandangan salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada dunia lain memiliki kehendak salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengungkapkan pernyataan tidak ada dunia lain memiliki ucapan salah. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengatakan tidak ada dunia lain adalah berlawanan dengan para arahanta yang mengetahui dunia lain. Karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang meyakinkan orang lain bahwa tidak ada dunia lain, meyakinkannya untuk menerima dhamma palsu. Dan karena ia meyakinkan orang lain untuk menerima dhamma palsu, ia memuji diri sendiri dan menghina orang lain. Demikian moralitas murni yang manapun yang sebelumnya ia miliki telah ditinggalkan, dan perilaku buruk menggantikannya. Dan pandangan salah, kehendak salah, ucapan salah, berlawanan dengan para mulia, meyakinkan orang lain untuk menerima dhamma palsu, dan memuji diri sendiri dan menghina orang lain ini, beberapa kondisi tidak bermanfaat ini muncul dengan pandangan salah sebagai kondisinya. Ya, jadi Sang Buddha dengan jelas memberitahu kita, jangan kalau bisa ya, beliau kan nggak maksa kita juga ya. Nah, tapi beliau memberitahu kita bahwa janganlah menganut pandangan nihilisme, tidak ada dunia lain ya, karena bisa muncul pandangan salah yang sangat buruk. Ya. Kita lanjut. Sehubungan dengan hal ini, seorang bijaksana merenungkan sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, maka ketika hancurnya jasmani, orang ini telah membuat dirinya cukup aman. Tetapi jika ada dunia lain, maka ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan muncul kembali dalam kondisi menderita. Di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Sekarang, apakah kata-kata para petapa dan brahmana itu benar atau salah? Biarlah aku mengasumsikan bahwa tidak ada dunia lain. Tetap saja orang ini di sini dan saat ini dicela oleh para bijaksana sebagai seorang yang tidak bermoral. Seorang dengan pandangan salah yang menganut doktrin nihilisme. Tetapi sebaliknya, jika ternyata ada dunia lain, maka orang ini telah melakukan lemparan yang tidak beruntung pada kedua sisi. Ia dicela oleh para bijaksana di sini dan saat ini, dan karena ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan muncul kembali dalam kondisi menderita. Di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Ia telah secara keliru menerima dan menjalankan ajaran yang tidak dapat dibantah ini, sedemikian sehingga hanya mencakup satu sisi dan tidak mencakup alternatif yang bermanfaat. Ya, sisanya saya jelaskan ya, tidak lihat kertas lagi. Silahkan ditutup ya.
Maksudnya begini Bapak Ibu. Beliau menjelaskan orang yang menganut doktrin nihilisme ini bisa rugi 2 kali. Jadi dia sial pada kedua lemparan. Lemparan itu seperti lemparan dadu. Kan seperti taruhan toh. Nah, kenapa demikian? Ini mirip dengan yang sudah pernah dijelaskan. Tapi semakin sering kita dengarkan ya, semakin gampang kita mengulangnya. Kalau seseorang memiliki pemahaman bahwa setelah mati tidak ada lagi dunia lain, maka cukup berbahaya bagi dirinya, dia mengembangkan pandangan salah. Ini satu. Dia bahkan bisa menyebarkan pandangan salah ini kepada orang lain, dan itu adalah karma buruk. Dia bisa tidak termotivasi untuk berucap benar, berkehendak benar, walaupun tidak semuanya. Ya, tapi di zaman Sang Buddha itu umum seperti ini. Orang berpandang nihilisme itu biasanya juga mengembangkan ucapan salah, pikiran salah, perbuatan salah. Nah, tidak apa-apa, dicek dulu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, begini. Nah, seorang berpaham nihilisme itu di zaman Sang Buddha sudah rugi dulu. Kenapa? Biasanya dia akan dicela oleh masyarakat. Kalau di zaman Sang Buddha. Kenapa saya terus mengulang kata kalau di zaman Sang Buddha? Karena sebenarnya kalau dikaitkan ke zaman sekarang sedikit berubah. Ya, tapi kita bahas yang zaman Sang Buddha saja. Di zaman Sang Buddha, mereka yang berpaham nihilisme ini kadang dipanggil sebagai kaum dusila. Kaum dusila itu kaum orang jahat. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai kaum nastika. Nastika ini bahasa India, yang artinya kaum pendosa. Nah, jadi orang yang punya yakin dengan ajaran nihilisme di zaman Sang Buddha, udah pasti dicela. Jadi dia sudah rugi 1 kali, betul ya? Dan kalau ternyata setelah meninggal, yang dia yakini salah, ternyata ada dunia lain, berarti dia lahir lagi di alam yang buruk. Karena dia banyak berbuat buruk. Misalkan selama hidup dia banyak berbuat buruk. Dia rugi 2 kali. Ini yang disebut sial dalam 2 lemparan. Tapi orang yang yakin hukum kamawipaka, tapi di sini tidak dibahas hukum, dibahas juga tadi ya. Dia yakin hukum kamawipaka dan yakin ada punarbawa, kelahiran di alam yang lain setelah kematian. 1, ketika hidup di kehidupan ini dia menjaga moral dengan baik. Dia berusaha berucap benar, pikiran benar, dan perbuatan benar. Pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini berbuat benar, berucap benar, berpikir benar. Apakah Bapak Ibu menjadi menderita karena perlakuan itu? Tidak. Kita happy-happy saja, betul ya? Keluarga jadi harmonis ya, dengan teman juga hubungannya baik. Di masyarakat Bapak Ibu dianggap orang yang baik, punya nama baik, bermartabat. Itu semua adalah hal baik. Oleh karena itu orang yang memiliki pandangan ada dunia lain, ada kamawipaka, dia untung karena dia menjaga moralnya dengan baik. Kalaupun misalnya dunia lain tidak ada, jong, istilahnya jong, ketipu gitu. Setelah mati habis sudah. Ya sudah, Bapak Ibu sudah untung 1 kali, betul ya? Tapi kalau ternyata tidak jong, ada kelahiran yang akan datang, ada punarbawa, Bapak Ibu barangkali lahir nanti di alam tusita, misalkan di alam surga ya. Dan kita nanti buka dhamma kelas lagi ya, kalau saya masih hidup ya. Bapak Ibu untung 2 kali. Nah, Bapak Ibu menang dalam 2 lemparan. Tetapi analisa ini adalah analisa untuk mereka yang tidak yakin kepada Sang Buddha sebenarnya. Tapi kalau kita yakin kepada Sang Buddha, tadi Sang Buddha menjelaskan, ada dunia lain. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pilih. Bapak Ibu mau yakin kepada Sang Buddha, kemudian menganggap bahwa ya, apa yang dikatakan Sang Buddha benar, beliau kasih kita petunjuk, dunia lain itu ada. Percaya deh. Nah, bahasanya kira-kira begitu ya. Percaya deh. Kalau Bapak Ibu tidak mau ikut yang grup 1, grup 2 juga boleh. Dianalisa dulu. Setelah dianalisa pun masih lebih untung percaya dan menjaga moral dengan baik.
Bapak Ibu masih menang taruhan. Nah, oleh karena itu judul suta ini adalah a safe bet, taruhan yang aman. Tapi saya nggak ngajari Bapak Ibu judi ya. Nah, pas jam 9 ya. Nah, saya pikir cukup agar tidak terlalu berat. Kita masih punya 8 halaman ya. Ya, begini saja. Nanti 8 halaman ini saya baca pelan-pelan. Minggu depan kita belajar tidak saya baca semuanya. Saya buat menjadi gampang. Ya, kalau tidak begitu 8 halaman ini pasti sulit ya. Nanti Bapak Ibu waduh KO semua. Tidak, saya buat menjadi gampang. Mudah-mudahan nanti bisa saya godok jadi pelajaran yang menyenangkan ya. Bapak Ibu silahkan datang dengan penuh semangat, jangan khawatir. Wah, 10 halaman ini ya, berat ini ya. Nah, Bapak Ibu minggu depan datang, kita belajar dengan menyenangkan. Biar saya saja yang capek ini. Ini harus saya baca 2 kali. Untuk mengubah ini menjadi pelajaran yang gampang dicerna, yang menyenangkan itu lebih sulit. Betul ya? Saya harus baca, mikir, baca, mikir, baca, mikir ya. Tidak apa-apa. Itu tugas saya dan saya senang melakukannya. Dan sebenarnya saya juga sambil belajar. Betul ya? Karena ada kelas dhamma kelas ini saya juga belajar. Bapak Ibu Saudara, boleh silahkan. Di pernyataan ini kan ada 3 kali. Satu sebagai satu pandangan, kehendak, 2 pernyataan. Kenapa harus 3? Mungkin ada artinya seperti ini. Coba dibaca. Orang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain, saya tidak mengatakan yang tidak ada dunia. Di halaman berapa? Yang A2. Ya. Silahkan. A2. Karena sesungguhnya seseorang yang menganut pandangan tidak ada dunia lain, ini pandangan dikatakan oleh Sang Buddha ya kan? Berarti mereka memiliki pandangan salah. Kemudian karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada, ini berarti kehendak. Berarti memiliki kehendak yang salah. Ya kan, Sandi? itu kalimat keberapa? Kok saya enggak? Kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua. Kok saya enggak ketemu ya? Baris ketiga. Oh, karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang menghendaki tidak ada dunia lain memiliki kehendak salah. Ya. Kemudian? Ketiga, Sang Buddha mengungkap lagi yaitu karena sesungguhnya ada dunia lain, maka seseorang yang mengungkapkan pernyataan, ya kan Sandi? Iya. Tidak ada dunia lain, maka sesungguhnya ini terusannya mereka memiliki ucapan yang salah. Kenapa Sang Buddha harus memberikan 3 pernyataan ini? Mengapa? Oh, ini mengikuti urutan Jalan Mulia berunsur 8. Pandangan, pikiran, ucapan. Ya. Jadi ini adalah style sebenarnya, gaya berbahasa. Tetapi sembari mengingatkan kita, kalau seseorang berpandangan salah, nanti pikirannya jadi salah. Pikiran salah itu digambarkan sebagai kehendak salah. Nah, kalau pikirannya salah, ucapannya jadi salah. Ini kalau mau dilanjutkan bisa. Ya, nanti mata pencahariannya jadi salah, usahanya jadi salah, begitu. Ya, saya pikir seperti itu. Kehendak ini mewakili pikiran. Ya. Begitu ya. Bagaimana? Gaya berbahasa sebenarnya. Bisa dikatakan detail, tapi juga bisa dikatakan gaya berbahasa. Ya, jadi ini gaya berbahasa yang betul. Ya. Ya bingung-bingung sedikit enggak apa-apa. Nanti diulang-ulang. Ya tapi ini enggak bingung kok, ini pas sekali. Ya, ini mengungkapkan karena begini. Memang Sang Buddha mengulang 3 kali ini agar kita sadar ini penting sekali loh. Kalau Anda pandangannya salah, hati-hati loh. Kehendak Anda jadi salah loh. Ucapan Anda jadi salah loh. Nah, itu krusial sekali. Jadi Sang Buddha sembari mengingatkan kita, ini bahaya loh ini. Karena yang memang khusus yang paragraf ini ungkapan Sang Buddha. Yang mana kalau orang nggak percaya Sang Buddha, ungkapan ini dia nggak mau percayai. Hanya Sang Buddha penuhi lagi, kalau yang A2 Anda tidak mau dengerin, ya nggak apa-apa. Anda dengerin yang A3. A3 ini untuk kaum skeptis.
yang beliau kasih analisa taruhan yang aman. Anda menang 2 lemparan. Jadi Anda boleh pilih. Nah, sebagai kita murid Sang Buddha, mudah-mudahan kita ikut yang A2. Tapi tentu kalau kita ikut yang A2, A3 juga sebagai tambahan motivasi. Wah, kita menang 2 lemparan. Begitu ya? Ya, semoga membawa inspirasi untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu, hari ini sudah belajar cukup berat ya. Cukup menghabiskan energi, tapi tentu manfaatnya besar ya. Belajar Dhamma prosesnya pelan-pelan. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam kehidupan, senantiasa maju dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.